Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jibni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini kita ketemu lagi di kajian online, kajian subuh kita yang insya Allah rutin tiap hari Kamis ba'da subuh. Hari ini bertepatan dengan 1 Rajab 1443 Hijriah. Tanggal 3 Februari 2022. Hari ini alhamdulillah Pak Agus, Pak Jenderal, Pak Dokter sudah ada bersama kita yang insya Allah nanti akan menyampaikan tema kita hari ini lebih ke kedokteran ya, ke kesehatan. Jadi Pak Dokter ini spesialisnya bedah saraf, khususnya tulang belakang ya, Dokter ya. Alhamdulillah. Nah hari ini kita nanti insya Allah sampai penyampaiannya kurang lebih 1 jam Pak Agus, Pak Dokter. Habis itu baru tanya jawab. Di awal sekarang mari kita awali dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dimulai dengan pembacaan Al-Quran oleh rekan kita, saudara kita, Inon Larasati. Monggo Mbak Inon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim naro. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Baddalnahum juludan ghairaha liyadukul adab. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Lahum fiha azwajum mutahharatu wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap
Sekali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sana mereka mempunyai pasangan-pasangan yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga berkah bagi yang membaca dan bagi yang kita mendengarkan. Baiklah, selanjutnya dokter, saya izin membacakan biodata Pak Dokter ya. Monggo, silakan. Ya. Pak Dokter ini sebenarnya sebelumnya dokter kedokteran ya dokter ya, baru ikut wamil gitu dokter ya. Jadi Betul. Pak Agus Yuniarto, nama tepatnya dokter spesialis bedah saraf, dan spesialis lagi memperdalam lagi bedah tulang belakang ya dokter ya. Jadi memang khusus saraf dan tulang belakang ini lebih ini. Jadi yang punya kendala di saraf kejepit dan lain-lain nanti bisa mendengarkan dengan seksama. Beliau ini lahir di Jogja tahun 65 bulan Juni dokter. Jadi masih bunda dokter. Dibanding kita di sini rata-rata lahirnya 60-an dokter. Beliau lulusan SMA 1 di Jogja gitu, tahun 80 berapa dokter ya, 8 SMA 3 SMA 1 di Jogja ya, tahun 83 ya. Kemudian masuk kedokteran UGM, lulus tahun 89. Kemudian wamilnya tahun 90 ya dokter. Berarti sama dengan itu dokter Dianaka ya dokter ya? Dokter Dianaka kok nggak ada ya? Di Angkatan Darat nggak ada. Wamil juga, tapi dia di veteran sini, veteran yang di dekat Bintaro itu. Oh ya, di Lebak Bulus itu ya, daerah situ. Ya, di sekitar di Jalan Veteran. Itu SMA 3 wamil juga dokter. Oh iya. Angkatan 80 jadi sama senior saya berarti ya. Iya, sama 3. Nah, dokter ini juga sekarang menjabat ketua komite medik RSPAD Gatot Subroto Jakarta sejak 2020 ya dokter ya? Iya, 2021 kemarin akhir tahun. 2021. Demikian ininya biodata dokter. Beliau ini bintang 2, jadi Mayor Jenderal TNI. Demikian biodata Pak Dr. Agus Yuniarto, spesialis bedah saraf. Monggo dokter dilanjutkan, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suara saya apakah bisa diterima? Bisa. Pak Rodian, suara. Oke. Terima kasih kami ucapkan yang pertama kepada Mas Endri, ini tetangga saya di Kota Gede yang sudah memfasilitasi dan mengundang saya untuk hadir pada acara kajian subuh online. Kemudian juga terima kasih kepada moderator Bapak Rodian yang sudah memperkenalkan tadi. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua jamaah yang ikut dalam kajian subuh pagi hari Kamis ini. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, terutama atas kesehatannya, sehingga kita semua diberi tenaga, diberi semangat untuk hadir pada pagi hari ini, walaupun secara online. Tapi ini menunjukkan bahwa kebersamaan kita, walaupun ini saya lihat pengikutnya dari berbagai macam kota, ada yang dari sebagian memang dari Jakarta, mungkin
dari Malang banyak juga, dari kota-kota lain. Ini menunjukkan adanya kebersamaan dari tujuan kita untuk bersama-sama belajar. Saya kepinginnya juga belajar dari sisi agama, karena saya sebenarnya kemarin dikasih judul itu agak ngeri juga, ngeri-ngeri sedap istilahnya sama Mas Endri. Kok, wah, judulnya kok kajian Islam. Ini saya sebenarnya masih harus banyak belajar tentang kajian Islam. Jadi oke, masalah medis saja yang memang ini bidang saya. Oleh karena itu saya mohon izin untuk share screen untuk membantu memberikan materi yang saya sampaikan. Sementara saya ini dulu. Saya pilihkan dulu sebentar. Ya. Sudah bisa belum? Maaf, sudah kelihatan belum? Ampun. Sudah. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Jadi judulnya tentang hernia nukleus pulposus. Ini kalau dalam bahasa medis memang namanya keren ya, hernia nukleus pulposus. Tapi kalau dalam masyarakat awam menyebutnya sebagai saraf kejepit. Nah, sebenarnya apa sih saraf kejepit? Ini sedikit kami beri ilustrasi dulu. Nah, jadi ini manusia. Kalau kita lihat sebagai makhluk ciptaan Allah itu adalah, kalau kita menyebut sebagai makhluk yang paling sempurna ya, menurut kita itu makhluk paling sempurna. Nah, kalau kita lihat dari sisi persarafannya, itu bisa dibagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah saraf otak, ini yang ada di kepala kita atau yang ada di dalam otak kita, itu sebagai saraf pusat. Artinya pusat itu adalah yang mengendalikan, yang menjadi senter dari seluruh kegiatan aktivitas di dalam tubuh kita. Kalau kita bicara saraf atau aktivitas otak, itu orang selalu berpedoman seperti panca indera, ada penglihatan, pendengaran, kemudian gerakan, dan seterusnya. Nah, itu semua ada diatur di dalam otak ini. Tapi sebenarnya sebagai saraf pusat, otak itu tidak hanya mengatur kegiatan atau aktivitas tubuh yang disadari, bahkan yang tidak disadari. Ya, jadi contohnya misalnya jantung, paru-paru itu kan dia harus berkembang, harus paru-paru harus ngembang-ngempis, memasukkan oksigen, mengeluarkan CO2. Kemudian jantung harus memompa darah terus. Nah, itu ada yang ngatur. Yang ngatur adalah otak kita juga. Walaupun itu tidak dalam kondisi kita misalnya sakit, tidur, bahkan dalam kondisi koma sekalipun, dia tetap harus bekerja. Ya, itu artinya bahwa memang tidak dikendalikan oleh kesadaran kita dia dalam bekerja itu. Nah, itu diatur di dalam otak. Kemudian kalau yang di sumsum tulang belakang, jadi otak yang ada di pusat tadi, dia akan berlanjut ke bawah di sumsum tulang belakang. Dia ada di dalam tulang belakang, mulai dari leher, tulang punggung atau tulang dada bagian tengah ini ya, kemudian sampai ke bawah ke tulang pinggang. Itu di dalam
ada seperti apa yang ada di dalam otak. Jadi nanti dia makin ke bawah, makin kecil sarafnya, yang tadinya bonggolan besar nanti makin terurai. Ya, jadi artinya kalau yang di leher itu uraian dari kepala, dari otak, saraf pusat tadi nanti akan terurai, terbagi yang ke tangan. Nah, makin ke bawah berarti yang di tangan sudah selesai, nanti yang ke punggung. Saraf itu cabang-cabangnya nanti ke otot-otot dada untuk menggerakkan dada kita untuk bernapas, kembang kempis dan seterusnya. Kemudian nanti makin ke bawah terurai lagi sarafnya ke pinggang. Nah, pinggang itu nanti akar-akar sarafnya atau cabang-cabangnya itu sampai ke kaki. Jadi itu suatu sistem yang saling terkait. Ya, jadi seperti itu. Jadi sekali lagi tadi kalau kita sebut sebagai susunan saraf pusatnya, maka yang ada di tulang belakang, cabang-cabangnya tadi, mulai dari leher sampai ke pinggang, itu sebagai susunan saraf tepi. Nah, kalau secara fungsi, ya, secara fungsi, maka tadi saya sampaikan bahwa saraf pusat itu sebagai pengendali atau senternya. Sebagai contoh misalnya, kita mau bergerak, ayo kaki melangkah, tangan kita mau salaman, mau memukul, nah, ayo gerakkan ototnya. Nah, itu yang mengendalikan dari pusat, dari senternya. Tetapi pelaksananya adalah saraf-saraf yang ada di cabang-cabang tadi. Kalau cabang yang leher ya ke otot-otot tangan, kalau yang di punggung ke otot-otot dada, otot-otot pernapasan, otot perut. Kemudian kalau yang di pinggang sampai ke cabang-cabangnya ke otot-otot kaki. Dengan demikian, maka kalau ada kerusakan di leher, itu pasti ke bawahnya akan rusak semua. Artinya, kalau saraf yang ada di tulang leher, misalnya orang kecelakaan, naik sepeda, jatuh, tulangnya bergeser, sehingga karena tulangnya bergeser, di dalamnya kan ada sarafnya. Nah, sarafnya koyak, misalnya begitu, maka terjadi kelumpuhan. Nah, kelumpuhannya ya leher ke bawah, artinya tangan, dada, kaki semua bisa terjadi kelumpuhan. Tetapi kalau misalnya kecelakaan jatuh yang cedera, misalnya tulang di kaki, tulang di pinggang. Nah, karena tulang di pinggang, maka yang terjadi kelumpuhan adalah hanya otot-otot di kaki, sedangkan dada dan tangan tetap tidak ada kerusakan. Demikian juga otaknya. Jadi kalau orang kecelakaan, kalau rusak di tulang belakangnya, maka kesadarannya tetap baik, tetap sadar. Ini secara prinsip seperti itu. Walaupun nanti namanya kecelakaan atau cedera itu ada gradingnya ya. Bisa saja cedera di tulang leher hanya ringan sehingga orangnya tidak ada kelainan sama sekali. Itu bisa. Di pinggang juga bisa sama seperti itu. Nah, jadi secara fungsional tadi kita bagi dua. Kalau susunan saraf pusat itu adalah center pusatnya, kalau di tulang belakang itu sebagai pelaksananya. Nah, kemudian saya akan lebih detail hanya membahas tentang susunan saraf yang di tulang belakang saja, karena yang di otak tidak ya. Nah, kita akan fokus ke tulang belakang. Nah, kalau tadi saya sampaikan secara fungsional itu secara garis besar dua ya, satu sebagai pusat, satu sebagai pelaksana, kan begitu. Nah, kemudian kalau kita detailkan sebagai pelaksana, itu saraf di tulang belakang itu mempunyai 3 fungsi pokok, ya, 3 fungsi utama. Yang pertama, yang nomor 1 adalah fungsi sebagai gerakan. Kalau dalam bahasa medis namanya motorik. Nah, jadi tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, itu karena ada saraf motoriknya. Kemudian yang kedua, itu ada saraf yang bersifat sensorik. Fungsinya untuk sensorik, untuk perasaan. Nah, sensorik itu juga ada gradasinya. Ada yang paling ringan, misalnya halus, kasar, itu kan rasa, itu sensori. Yang lebih meningkat lagi, misalnya panas, dingin, ya, ada yang panas, ada yang dingin, itu juga rasa sensorik. Yang lebih ekstrim lagi nyeri, sakit. Nah, sebagai contoh misalnya kita baru jalan,
tanpa alas kaki, kemudian nginjak puntung rokok yang masih membara. Nah, telapak kaki kita merasa sakit, maka dengan otomatis rasa sakit itu akan dibawa ke atas sampai ke otak. Di otak diolah, wah ini rasa sakit, rasa nyeri, rasa panas. Langsung secara refleks dengan kecepatan tinggi kita menghindari rasa nyeri tersebut, karena itu rasa yang tidak enak misalnya. Atau kita menginjak kerikil, kakinya sakit, langsung otomatis tadi menghindari kerikil itu. Nah, itu sudah menandakan fungsi mulai dari kaki, ya saraf yang ada di kulit, di permukaan kulit, sampai ke otak berfungsi semua. Contoh konkret gangguan misalnya, ini orang dengan gula darah yang tinggi, terjadi kerusakan saraf di perifer, di kaki, di ujung-ujung kakinya, ya rusak, sehingga tidak bisa merasakan lagi panas, dingin, nyeri, dan lain sebagainya, tidak. Sehingga misalnya ada panas, ada bara, diinjak saja, ya pasti akan lenyet, ya lenyeh, kemudian luka. Luka tidak terasa, tidak diketahui, akhirnya infeksi. Infeksi tidak dirasakan karena memang sarafnya sudah mati dalam tanda kutip, ya, yang di ujung-ujung itu karena sakit gulanya misalnya. Tahu-tahu dia nekrose. Nekrose itu kematian jaringan yang terlokalisir, sehingga sampai akhirnya misalnya jarinya putus sendiri, itu bisa. Atau kakinya tahu-tahu sudah luka yang sangat berat sehingga harus diamputasi, harus dipotong, itu bisa juga seperti itu. Nah, itu artinya saraf sensorik seperti itu. Jadi tadi gerakan sensorik atau motorik, sensorik, gerakan perasaan. Kemudian yang ketiga, secara fungsi saraf yang ada di tulang belakang, saraf perifer itu juga berfungsi sebagai otonom. Otonom itu adalah suatu fungsi yang kira-kira di tengah-tengah antara disadari dan tidak disadari. Maaf, contohnya apa? Saraf otonom itu contohnya adalah untuk pembuangan. Karena pembuangan itu sarafnya ada di bawah, di pinggang bagian bawah sampai ke tulang duduk. Misalnya untuk buang air besar, punya buang air kecil, bahkan maaf untuk kita yang orang dewasa untuk seksual, kebutuhan seksual itu sarafnya diurusi sampai ke situ. Itu antara disadari dan tidak disadari. Artinya contoh konkretnya begini, orang mau kepingin kencing, itu kan sesuatu yang disadari. Artinya kalau kita bisa menyadari, kita bisa menahan, sehingga kita bisa kalau terasa mau kencing ya harus sampai ke toilet baru kita keluarkan. Tetapi pada kerusakan otonom ini kita sadar tapi kita tidak bisa mengendalikan. Ya, jadi antara sadar dan tidak sadar. Dan fungsi otonom itu harus berfungsi, karena kalau enggak bisa mengganggu kita. Contoh ekstrimnya misalnya kita tahu ini mau kencing, ini udah penuh sekali, kita tekan di atas tulang kemaluan kita atau di perut bagian bawah, ini keras sekali, kita mau kencing ini, tapi nggak bisa, akhirnya sakit sekali, mau dikeluarin pun kita mau mengeluarkan nggak bisa karena memang otonomnya terganggu. Itu bisa seperti itu, ya. Nah, jadi artinya otonom itu bisa kita sadari, tapi bukan berarti selalu bisa kita kendalikan kalau memang terjadi kerusakan. Demikian juga sebaliknya, bisa kita tidak disadari, walaupun kita bisa mengendalikan. Nah, ini kan agak unik ya fungsi saraf. Jadi secara fungsinya tadi, saraf di tulang belakang itu bisa untuk fungsi gerakan, fungsi perasaan, fungsi motorik, fungsi sensorik, dan yang ketiga fungsi otonom. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kemudian slide berikutnya, nah ini kalau kita lihat lebih detail ya, susunan tulang belakang itu mulai dari leher sampai ke tulang pinggang, sampai ke tulang ekor itu strukturnya sama. Ini yang saya tunjukkan, yang warna coklat ini, bentuknya persegi seperti ini adalah tulang belakang. Ini adalah struktur tulang belakang dipotong pada garis tengah, tapi dilihat dari sisi samping, ya dilihat dari sisi samping. Jadi ini, maaf, ini bagian depannya pasien. Berarti di sini ada perut. Kalau ini di tulang belakang bagian pinggang, ya ini ada perut. Kemudian ini struktur tulang belakangnya.
Nah, kemudian yang kuning ini adalah saraf tulang belakang. Kemudian di belakangnya ada lagi. Ini adalah punggung atau otot-otot di bagian pinggang bawah. Nah, jadi sekali lagi struktur tulang belakang itu kalau dilihat dari samping persegi seperti ini. Tapi sebenarnya bukan persegi seperti ini. Bentuknya itu lebih seperti tabung, seperti drum itu. Tapi pendek-pendek ya. Yang leher itu pendek, makin ke bawah makin besar, nanti paling besar ya di tulang-tulang pinggang. Strukturnya seperti itu. Tulangnya kecil-kecil. Ada tadi kalau kita lihat di sini, di leher ini ada 7 ruas. Ada 7 ruas tulang belakang. Kemudian di punggung ini ada 12 ruas tulang belakang. Kemudian di pinggang ini ada 5 ruas tulang belakang. Kemudian nanti ada sakrum dan koksik. Sakrum ini adalah tulang duduk. Koksik ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita sebut sebagai tulang ekor. Nah, kenapa kok kita punya ekor? Memang kenyataannya begitu. Kita ada tulang ekornya. Walaupun pada manusia tidak sampai keluar dari badan kita. Ya, makanya banyak teori-teori termasuk teori evolusi seolah-olah manusia itu ya ini nanti kalau kita bahas mah tambah panjang lagi ya. Tapi kenyataannya memang Allah menciptakan seperti ini. Nah, jadi tulangnya kecil-kecil seperti ini. Kemudian antar tulang satu dengan lainnya itu ada bantalannya. Kemudian tulang ini bagian belakangnya itu berongga ya, yang isinya adalah saraf. Nanti saya lihat di slide berikutnya. Kemudian di samping-sampingnya ini ada lubang, yang putih-putih ini ada lubang. Ini adalah lubang serabut saraf atau cabang saraf atau akar saraf. Ini nanti kalau yang di leher ini yang bercabang sampai ke tangan, yang di punggung ini bercabang sampai ke otot-otot dada untuk menggerakkan dada sampai perut, otot-otot situ untuk bernapas khususnya. Kemudian di pinggang ini cabang-cabangnya nanti sampai ke otot-otot kaki, ke bawah, panjang sekali ini. Cabang-cabangnya nanti untuk menggerakkan kaki. Tulangnya kecil-kecil seperti ini. Kemudian di antara tulang dengan tulang ini ada bantalan ini. Nah, bantalannya itu strukturnya sama atau menyerupai ban. Jadi ini ada bagian luarnya itu jaringan sirkuler. Kemudian ada dalamnya. Nah, ini yang disebut nukleus pulposus. Tadi kenapa judulnya jadi nukleus pulposus itu ini. Ini nukleus pulposus. Kemudian di belakangnya ini ada rongganya yang tadi saya bilang, rongganya. Nah, rongga ini isinya saraf, serabut. Dan memang isinya benar-benar serabut seperti kalau di bawah atau di bagian pinggang ini seperti sapu lidi isinya. Miliatan saraf tapi menggabung menjadi satu sehingga seperti ini. Nanti ada cabang-cabangnya yang keluar lewat lubang tadi. Keluar cabangnya. Cabangnya masih dalam bentuk bonggol. Dan masing-masing kalau di sini juga membawa saraf tadi, saraf untuk gerakan, saraf untuk perasaan, saraf untuk otonom, ada semua. Seperti ini. Cabang-cabangnya. Nanti baru ke belakang ini ada otot-otot tulang belakang, kemudian ini terakhir nanti kulit atau punggung kita. Ini kira-kira strukturnya seperti itu. Nah, kemudian struktur seperti ini dari bayi, dari sejak masa pembuahan itu sudah berkembang terus sampai kita akhir hayat. Ya, itu berkembang terus. Nah, dalam perkembangannya, kalau orang itu masih muda dalam konotasi ilmu kedokteran itu artinya di bawah 40 ya, di bawah 40, maka ini struktur ini masih normal. Jadi tulang ini adalah bagian yang kompak, bagian yang keras. Kemudian bantalannya ini terdiri dari 2 tadi yang saya sampaikan, bagian luar ini jaringan sirkuler seperti ban luar, ya, jaringan ikat sirkuler. Kemudian bagian dalamnya itu seperti gel. Kalau ban dalam kan isinya angin. Nah, kalau ini isinya gel. Inilah nukleus pulposus, sehingga tulang dengan tulang itu tidak beradu. Dia fungsinya seperti
shock breaker. Nah, karena seperti shock breaker, maka gerakan kita itu jadi dinamis. Kita bergerak mau nengok ke kanan, nengok ke kiri, kita loncat-loncat itu terjadi dinamis seperti itu. Ini contohnya slide berikutnya. Nah, ini tulangnya, ini jaringan luarnya, ini jaringan dalamnya, nukleus pulposus yang ada di dalam. Ini kalau kita loncat ke atas ke bawah, maka dia akan mendal, ya seperti shock breaker benar. Kemudian kita akan membungkuk tengadah, ya gerakan fleksi ekstensi kalau bahasa medis ya. Bagian nunduk, kemudian tengadah ini dia sangat lentur sekali. Nah, karena dia masih lentur, maka lubang sarafnya ini ya masih oke. Ya masih oke karena ini jaringannya masih lentur semua. Kita mau miring ke kanan, miring ke kiri ini masih lentur semua. Nih, masih lentur semua sehingga sampai usia 40 dalam arti usia yang normal gitu ya. Itu gerakan-gerakan seperti ini bisa dilaksanakan dengan baik, bisa dilakukan dengan baik. Nah, dengan bertambahnya usia, maka tubuh kita itu mengalami penurunan fungsi. Itu yang disebut sebagai degenerasi. Ya, degenerasi itu menurunnya fungsi organ tubuh karena faktor usia. Sebagai contoh misalnya tulang. Tulang itu untuk metabolismenya dia dipengaruhi oleh hormon. Hormon apa? Kalau pada wanita khususnya ya, hormon untuk kewanitaan, hormon estrogen, progesteron. Makanya tidak heran pada usia di atas 40, ya usia 50-an, ibu-ibu kan mengalami menopause. Maka terjadi perubahan struktur di sini, ya karena pengaruh hormonal. Nah, kemudian bisa terjadi osteoporosis, terjadi keropos. Nah, kalau keropos nanti berarti tulangnya bisa lebih lunak karena ini tulangnya kan rongga-rongganya makin besar. Jadi kurang kuat menopang tubuh kita karena kurang padat. Nah, itu akhirnya bisa patah. Atau bisa juga degenerasi itu terjadi ini. Bantalan ini yang isinya harusnya tadi jaringan seromusin seperti gel gitu ya, maka dengan bertambahnya usia kadar airnya itu makin berkurang. Seperti tanaman atau seperti tumbuhan, kalau airnya kurang dia akan layu, jaringan ininya makin layu, makin mengeras. Nah, kalau keras dia tidak lentur lagi, tidak elastis lagi, maka ini bisa terjadi pendesakan nonjol. Kalau gerakan tertentu nonjol lama-lama robek. Lah kalau robek ini bisa nonjol keluar. Ya. Ini misalnya dengan gerakan-gerakan seperti ini. Makanya kalau kita seorang atlet katakanlah atau seorang penggemar olahraga itu dari muda kita sudah, maka di sini terlatih. Ya. Jaringan-jaringannya itu terlatih termasuk otot-ototnya. Tapi kalau kita kurang berolahraga, apalagi tanpa pemanasan, sudah usia-usia seperti kita, katakanlah gini ya, yang paling ekstrim kita itu ya terus terang aja waktu muda gitu kuliah kemudian kos, waduh ini uang jajannya mepet katakanlah gitu. Kemudian kita kerja, akhirnya mapan bisa olahraga. Nah, olahraganya yang digemari itu kalau menggambarkan udah mapan tuh golf. Nah, padahal kita bisa main golf rata-rata udah usia di atas 40 kan begitu ya. Nah, nanti akibatnya dilihat dari struktur dalam tubuh kita itu udah mulai menurun sebenarnya. Sudah mulai menurun, kita baru olahraganya golf. Nah, kemudian kita tidak terlatih, tidak pakai pemanasan. Nah, itu gerakan-gerakan ekstrim seperti ini membahayakan atau ya karena kurang terlatih nanti pulang golf malah sakit pinggang misalnya gitu. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Jadi harusnya kita kalau mau olahraga ya harus pemanasan dulu. Ya, ini. Nah, akibatnya apa sih kalau
kita terjadi seperti ini tadi yang saya sampaikan, di generasi itu seperti ini, maaf. Nih gambarannya seperti ini. Ya, si nukleus pulposus ini nanti akan mendesak jaringan sirkulus, ya, sirkulus ini yang ada di luar ini, sehingga mendesak, nanti tergantung desakannya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, bahkan ada yang sampai benar-benar robek, sehingga nanti nukleus ini keluar. Kalau keluar, yang ketekan adalah sarafnya. Ini contohnya, ini gambarnya. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya gambarnya. Nih, jadi ini tadi kalau kita lihat jaringan tulangnya seperti ini jaringan sarafnya, ini tulang yang bagian belakang. Jadi tulang belakang itu kenapa kayak ada rongganya? Karena ini ada lubangnya, memang ini sarafnya. Nah ini yang disebut HNP itu keluarnya atau brojol ya kalau dalam bahasa Jawa, brojol sehingga nekan ke sarafnya. Ini bisa dilihat dengan MRI. Ini adalah sebelah kiri, ini gambar MRI. Ini tulangnya, ini tulang, ini tulang, ini tulang. Kemudian ini bantalannya, ini bantalannya, ini bantalannya, ini lubang tempat sarafnya. Nah, ini bagian yang keluar, ya, ini bantalannya keluar, ini nekan ke sarafnya di sini, yang hitam ini. Ini kelihatan lebih tipis ini. Bantalannya tipis. Kenapa? Karena intinya atau nukleusnya atau HNP-nya keluar nekan ke saraf. Sedangkan yang enggak, ini tetap tebal, bantalannya tetap tebal. Ini contoh yang ekstrim seperti ini. Nah, kalau dalam ilustrasi seperti ini. Ini tulangnya, ini lubang sarafnya, ini tempat sarafnya, ini ada HNP yang nekan. Kalau dilihat dari samping, seperti ini, gambar di samping ini. Ini tulang belakang kita, ini tulang belakang kita, ya. Ini HNP-nya nonjol, nekan ke sarafnya seperti ini. Ya, nekan sarafnya seperti ini. Nah, inilah yang disebut penyakit HNP, hernia nukleus pulposus. Nah, ini baru pengantar, baru seperti itu teorinya HNP itu seperti itu. Nah, sekarang yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, HNP itu ada gejala-gejalanya. Nah, ada gejala-gejalanya. Tadi saya sampaikan bahwa organ tubuh kita itu akan mengalami degenerasi. Artinya degenerasi itu menurun fungsinya sesuai dengan usia. Jadinya artinya kalau sampai usia 40 kita wajar. Ya, kita wajar berkembang biasa. Jadi artinya harusnya sampai dengan usia 40-an itu kita tidak ada masalah dengan pinggang. Ya, kecuali kalau misalnya kita ada sesuatu, katakanlah kecelakaan, jatuh, ya misalnya ada trauma, nah itu bisa saja terjadi. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, maka sampai usia dengan 40 itu biasanya kita ya aman-aman saja. Ya, aman-aman saja. Nah, kemudian kalau terjadi seperti ini pasti ada prosesnya. Nggak mungkin langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba itu nongol sebesar ini. Nah, biasanya nongolnya itu kecil dulu, kecil. Nah, jadi kalau dalam bahasa medis, gradingnya itu masih grade 1, masih nonjol saja. Masih nonjol saja itu artinya terjadi penonjolan dari ini, bantalan tulang belakang ini. Karena apa? Karena nukleusnya itu menekan, masih nonjol saja. Itu masih ringan saja. Nah, gejalanya biasanya sakit pinggang kalau memang yang terkena di bagian pinggang. Bisa juga sakit di leher kalau yang terjadinya di leher atau di servikal. Kalau di leher atau di servikal itu biasanya khasnya itu kita seperti salah bantal. Nah, kalau orang awam bilang sering mengeluh, saya bangun tidur kok lehernya kaku, lehernya sakit, nengok jadi susah, seperti salah bantal, itu sering seperti itu. Itu masih tanda-tanda yang ringan, ya, tanda-tanda yang ringan. Nanti mungkin dengan kita pelemasan, dengan warming up di tempat tidur, kalau bahasa Jawa orang sering ngolet itu mungkin nanti ya
otot-ototnya rileks lagi, enak lagi. Ya, itu kalau memang masih ringan. Kalau masih ringan tuh seperti itu. Bahkan tanpa apa-apa dengan diistirahatkan dia akan baik sendiri. Nah, kemudian kalau itu meningkat, makin berat, mungkin sakitnya menjalar. Ya, terjadi rasa sakit yang dihantarkan. Kenapa? Karena yang ketekan itu saraf. Dan saraf ini ada alirannya. Ya, masing-masing. Sebagai contoh ini misalnya di tulang pinggang. Tulang pinggang ini yang kena ini saraf nomor 4, nomor 5. Nah, aliran saraf nomor 4, nomor 5 itu alirannya sampai kemana sih? Ke bawah sampai ke kaki. Ya, sampai ke kaki tapi punggung kaki saja. Itu nomor 4, nomor 5. Sampai punggung kaki. Jadi nanti kalau kita merasa sakitnya kok menjalar dari pinggang ke bawah, ke paha, kemudian ke betis sampai ke punggung kaki, kita curiga. Jangan-jangan ini ada saraf kejepit di daerah situ. Nah, nanti kita akan periksa dengan provokasi. Jadi pasiennya tidur telentang, kakinya diangkat. Ya, nah itu kan akan teregang. Kalau akan teregang, dia nanti akan ada rasa sakit yang menjalar seperti kesetrum, sereng gitu, atau sakit yang menjalar dari pinggang nanti sampai ke kaki. Nah, kalau nanti sampai ke lumba 5 ini sarafnya sampai ke telapak kaki. Nah, itu biasanya rasanya nanti gejalanya kalau makin berat ya, itu telapak kakinya seperti kesemutan, seperti nginjak itu berbeda, nggak nginjak pasir rasanya nginjak pasir, atau sebaliknya nginjak kerikil atau nginjak pasir rasanya tidak nginjak misalnya gitu. Itu berarti sudah mulai ada rasa sensasi atau perasaan yang terganggu. Kalau nanti makin berat bisa kena saraf motoriknya. Nah, kalau kena saraf motoriknya, kaki kita jadi tidak kuat. Misalnya pakai sandal jepit tidak kuat lagi karena mulai lemah kekuatannya. Kita mau jalan jinjit nggak kuat lagi karena untuk jinjit berat karena terjadi kelemahan otot-otot. Itu kalau sudah kena motoriknya. Jadi gejala itu tergantung dari tingkatannya juga. Demikian juga di leher juga sama, ada alirannya. Jadi kalau leher nomor 4 itu kemana, nomor 5 kemana, nomor 6 kemana, itu ada sampai pundak. Kalau 5 itu kira-kira sampai bahu, nanti kalau 6 sampai siku. Jadi kita sebagai dokter tuh dari memeriksa sudah bisa mengira-ira, oh ini kira-kira di sini ya. Sehingga nanti kita akan periksa MRI atau periksa penunjang itu sesuai dengan keluhan Bapak Ibu tadi. Kita arahkan ke sini. Kita arahkan yang kanan, yang kiri, levelnya sekian sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang sangat optimal. Jadi begitu. Jadi dari gejala tadi ya seperti itu, ada nyeri yang menjalar. Kemudian dari tingkatannya itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat. Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah wah terus merasa jadi guilty itu, wah saya jangan-jangan sakit HNP ini, jangan-jangan enggak. Karena tadi saya bilang bahwa ini sakit seperti ini sebenarnya bukan sakit ini, tapi ini adalah perkembangan kita karena degenerasi kan. Jadi setelah usia 40 degenerasi itu pasti akan terjadi. Makanya dalam usia 50 kita tidak selincah lagi usia 20-30. Nanti usia 60 tidak selincah lagi usia 30 atau 40 dan seterusnya. Nah, artinya semua orang akan mengalami. Dan sebagian besar degenerasi itu terjadi secara wajar, sesuai usia. Ya, jadi artinya semua orang akan mengalami dengan tingkatan yang ringan-ringan saja. 70-80% itu ringan saja. Ya, sehingga tidak perlu tindakan apa-apa. Hanya dengan memperbaiki habit, kebiasaan. Nah, sebagai contoh ini khususnya untuk ibu-ibu ya, tulang belakang khususnya pinggang ini kan sampai pinggang sampai leher itu seperti tiang, seperti penyangga tubuh, maka dia dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, maka supaya tidak merubah gravitasi, tidak merubah qodratullah, kita itu kan makhluk yang berdiri tegak ya. Nah, kita kadang-kadang butuh penampilan yang bagus, pakai sepatu hak tinggi. Nah, itu sudah menyalahi qodratullah, ya kan? Maka gravitasi jadi berubah.
titik tumpu jadi berubah, maka beban dalam tulang belakang itu jadi sangat berat sekali, bisa berpuluh-puluh kali lipat, sehingga memicu terjadinya HNP ini. Makanya kalau usia sudah 50-an, 60 itu kita sarankan tidak waktunya lagi untuk pakai high heel itu. High heel itu hanya khusus di bawah 40, 30-an lah, masih muda, masih bergaya lah gitu ya Ibu. Kalau udah ini pakai sepatu biasa aja, sepatu yang flat foot gitu. Karena nanti akan memicu seperti itu. Karena apa? Karena tulang belakang itu sebagai tiang, sebagai penyangganya tubuh. Nah, jadi jangan merubah beban terhadap tulang belakang. Kemudian usahakan juga tinggi berat itu proporsional, sehingga dia tidak membebani tulang belakang juga. Karena kalau over itu ya tentu saja lebih berat yang disangga, yang yang harus ditopang oleh tulang belakang ini. Walaupun pada ibu-ibu kita tahu ada fase di mana dia harus menyangga tubuh yang berat, khususnya pada saat fase hamil. Ya, itu berat, bisa nambah 10 kilo, 15 kilo, bahkan ada yang 20-an kilo. Nah, ini pasti. Makanya ibu-ibu kalau hamil sering pegel pinggangnya dan sebagainya. Tapi kalau itu kita latih dengan baik, nanti selesai persalinan hilang juga. Tidak akan terjadi gangguan-gangguan seperti ini. Ya, jadi kalau bisa cara menghindarinya ya dengan proporsional. Kemudian yang berikutnya lagi dengan cara habit yang baik, duduk yang baik, tegak, jangan nyender, kemudian olahraga teratur. Olahraga apa saja itu bagus, karena dengan olahraga maka otot-otot itu akan kuat. Nah, terutama otot-otot paravertebra, otot-otot di sekitar tulang belakang ini banyak otot-ototnya, Bapak Ibu ya, di kanan kiri, di belakang ini banyak otot-ototnya. Kalau otot itu kuat, terlatih dengan baik, maka sebagian beban tulang belakang sebagai penyangga tubuh itu diambil alih oleh otot. Nah, itu caranya seperti itu. Makanya dulu ada petinju Mike Tyson itu kan dijuluki leher beton karena lehernya kuat sekali. Ya, kuat sekali, maka dia menopang tubuhnya begitu kuat sekali itu, seperti seperti beton, benar-benar seperti beton. Nah, ini seperti itu. Itu pencegahan-pencegahannya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya degenerasi ini sebagian besar 70-80% terjadinya ringan-ringan saja. Sehingga ya kita happy-happy saja. Yang penting keluhan atau kelainan itu sesuai dengan usia. Kalau kita sudah usia 60-an seperti ini, 50 ke atas, hampir 60, mungkin gerakannya tidak selincah yang usia 30-40. Nah, kalau kita misalnya suka olahraga tenis, carilah pasangan, carilah musuh yang sebaya kita, jangan musuh yang muda-muda, nanti kita over itu namanya. Ya. Yang punya hobi apa, cari yang sebaya musuhnya, jangan yang itu yang lebih tua, yang lebih muda, nanti kita akan kewalahan ngimbangi. Itu kira-kira seperti itu supaya kita maintain dengan baik. Nah, itu kira-kira cara-cara pencegahnya seperti itu, sehingga nanti proses degenerasi ini biar terjadi secara alamiah, ya, biar terjadi secara alamiah, sehingga kita hanya ada dua pilihan. Kalau degenerasi itu kan ada dua pilihan sebenarnya. Satu, cepat lambatnya. Nah, kalau cepat lambatnya itu hubungannya dengan usia. Kalau kita tidak memaintain tubuh kita dengan baik, maka proses degenerasi itu bisa terjadi dengan cepat, ya, lebih dari usia-usia teman-temannya. Makanya cara pencegahnya adalah dengan healthy habit, mulai dari makan makanan yang sehat, habit yang sehat, ya, olahraga yang teratur, tadi menjaga tadi kalau ini kita bicara tulang belakang ya maintain tinggi berat dengan baik dan seterusnya. Itu cara-cara untuk menjaga supaya ya kita jangan terlalu cepat. Kemudian yang bisa mempengaruhi terhadap metabolisme tulang belakang tadi ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Yang tidak seperti faktor usia, hormonal. Nah, kalau memang hormonnya menurun-menurun, kita periksakan, hormonnya kurang ya kita obati, minum obat supaya hormonnya tetap terjaga dengan baik. Atau kita menghindari habit yang tidak baik. Ternyata pengeroposan itu dipicu oleh rokok. Jadi makanya kalau kita merokok, kelihatan orang yang merokok itu nanti
akan kelihatan jauh lebih cepat penuaannya, degenerasinya dibanding yang enggak. Nah, maka kita harus hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Misalnya merokok. Merokok itu tidak hanya di tulang, tapi juga di kolesterol, di jantung, ya mungkin di ginjal dan seterusnya. Jadi itu hal-hal yang merugikan kita. Nah, kemudian yang pertama tadi menjaga degenerasi itu adalah cepat lambatnya. Yang kedua berat ringannya. Nah, berat ringannya itu juga kita maintain. Kalaupun toh terjadi, kalau bisa ringan-ringan saja, jangan sampai berat, ya ringan-ringan saja. Artinya sesuai dengan usia, sudah perjalanannya pelan-pelan sesuai usia, dan kalaupun toh ada, maka ya ringan saja, jangan sampai berat. Saya pun sekarang usia sudah 55, 56 ini kalau suruh selonjor kemudian cium lutut ya sudah berat, ya nggak bisa langsung, itu harus pelan-pelan baru bisa. Tapi kalau usia 20-an mungkin langsung selonjor, langsung cium lutut, langsung bisa karena otot-ototnya, tulang-tulangnya masih lentur. Kalau kita sudah enggak. Tapi kalau kita dilatih bisa seperti itu. Itu jadi dengan menjaga healthy habit tadi. Jadi nanti supaya proses degenerasi itu pelan-pelan sesuai usia, dan kalaupun toh terjadi ringan-ringan saja. Nah, degenerasi yang berat itu kira-kira hanya 10%, ya. Kalau tadi saya bilang 70-80% itu ringan, bisa kita maintain sendiri tanpa obat, tanpa tindakan operasi. Nanti yang 10%, 15% itu kira-kira yang sedang. Nah, kalau sedang itu kalau ketahuan sejak awal, kemudian segera kita perbaiki, maka bisa menjadi ringan. Ya. Tetapi kalau sedang itu tidak bisa kita maintain dengan baik, malah tambah berat, ya mau tidak mau kalau sudah berat 5-10% yang berat itu memang harus sampai tindakan, bahkan sampai operasi. Jadi sekali lagi kalau kita lihat seperti ini pada gambar ini, saraf kejepitnya sudah sangat ekstrim ini. Ini sudah keluar sekali, ini keluar neken ke sarafnya, ini keluar neken ke saraf nih seperti ini. Yang lainnya kan free. Nah, ini mau tidak mau pilihannya operasi. Kalau tidak dilakukan operasi ya akan sakit terus. Nah, tetapi ini ada tetapinya memang. Operasi itu bukan pilihan yang mutlak atau harus, itu bukan. Kenapa? Karena sebenarnya saraf kejepit itu adalah penyakit yang mengganggu quality of life. Bukan suatu penyakit yang mengancam, bukan suatu penyakit yang membahayakan, bukan suatu penyakit yang beda dengan tumor atau jantung. Wah, misalnya ada tumor, ada kanker. Ini dikhawatirkan ganas dan sebagainya. Ini nggak ada istilah ganas jinak kalau di saraf degenerasi atau saraf kejepit. Karena HNP ini nggak ada istilah jinak atau ganas. Kenapa? Karena ini yang terganggu hanya quality of life. Berbeda dengan penyakit jantung atau tumor. Kalau kita bilang operasi ini harus, karena kalau enggak nanti mengancam, membahayakan, bisa merenggut nyawa misalnya. Tapi kalau ini enggak, ini degenerasi yang terganggu quality of life. Jadi hanya penampilan kita, kenyamanan kita. Kita kalau merasa masih enggak terganggu ya, mungkin nanti jalannya pincang-pincang. Kalau kita merasa nggak terganggu, tambah sakit, mungkin nggak bisa jalan, pakai kursi roda, ya sudah. Kalau kita mau, silakan. Atau pakai tongkat misalnya. Usia 40 udah pakai tongkat. Kalau merasa nggak terganggu, ya nggak apa-apa. Tidak mengancam jiwanya. Makanya kalau di kampung-kampung sering ada orang yang sampai usianya 70-80 masih jalan, masih ke pasar dengan bongkok-bongkok, dengan tongkat, ya mereka nggak butuh performan, nggak butuh penampilan. Tapi kalau kita yang orang di kota, usia 50-60, karena ada sarafnya kejepit, jalannya bongkok-bongkok, saya rasa ya malu juga kan begitu. Jadi ini yang terganggu hanya quality of life. Kalau tidak diapa-apakan, ya tambah sakit, nggak bisa jalan pakai kursi roda misalnya gitu, bisa, nggak apa-apa. Itu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, mungkin udah terlalu panjang, ini nanti mungkin ada tanya jawab. Intinya kesimpulannya bahwa proses HNP itu sebagian besar adalah proses degenerasi. Jadi ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita kendalikan. Kemudian kalaupun toh terjadi, itu biasanya sebagian besar ringan-ringan saja. Hanya sebagian kecil yang berat yang sampai harus
operasi. Kemudian kelainan ini degenerasi, artinya degenerasi itu adalah kelainan yang hampir semua orang pasti akan mengalami. Nanti yang membedakan orang satu dengan orang lain hanya dua hal, cepat lambatnya dan berat ringannya. Kalau terjadinya cepat dan berat, ya mau tidak mau harus segera dilakukan action supaya jangan sampai mengganggu quality of life. Tapi kalau hanya ringan-ringan sesuai usia, kita perbaiki dengan healthy habit, itu insya Allah akan baik, tidak sampai harus tindakan operasi dan sebagainya. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran dan keikutsertaan para Bapak Ibu jamaah sekalian. Waktu kami kembalikan kepada moderator Pak Rodian, dan mohon maaf mungkin saya nanti maksimal sampai jam 6.30 ya, karena saya harus dinas kalau setelah itu. Monggo kami kembalikan ke Pak Rodian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jelas sekali Pak Dokter. Saya mendengarkan ini Dokter seperti menceritakan saya. Jadi saya itu sebenarnya HNP, sudah sampai mau operasi, tapi saya memilih yang satunya, tidak operasi. Saya olahraga, menguatkan core saya, otot perut, otot pinggang. Alhamdulillah sekarang itu beraktivitas dengan normal, tapi ada gerakan-gerakan tertentu yang tetap menyebabkan sakit, Dokter. Jadi saya memilih ada gerakan-gerakan itu udah tahu nih jangan begini gitu. Tapi secara saya udah bisa sepedaan 100 kilo, udah bisa lari, bisa 15 kilo, bisa. Udah. Alhamdulillah. Nah diawali dengan renang dulu, Pak Dokter. Renang saya 4 tahun renang gaya bebas itu hampir tiap hari saya renang. Alhamdulillah udah sekarang ini. Baik, ini cukup banyak yang menghadiri sampai sudah sekarang tinggal 110. Ada 2 yang mengacungkan tangan. Mohon ini cepat saja yang bertanya. Kita mulai dengan Pak Ahmadi. Monggo Pak Ahmadi, to the point saja untuk menanyakannya. Silakan Pak. Pak Ahmadi masih di mute. Kalau belum siap, Bu Umi, monggo Bu Umi, cepat saja Bu Umi. Terima kasih atas waktunya, Pak Rodian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Dokter atas tausiahnya, sangat menarik. Juga memberikan ilmu baru, wawasan baru, pengertian baru tentang tulang belakang. Saya akan langsung pada poinnya saja. Saya tertarik pada ketika Pak Dokter menerangkan tentang tulang belakang, kemudian saya ingat tentang ajbu atanab, tulang sulbi atau kokik tadi yang disebut oleh dokter, dan itu di dalam hadis Bukhari Muslim ya, nomor 4953 dan 2955 disebutkan bahwa sebenarnya nanti dari seluruh jasad manusia itu akan ada satu bagian yang tidak akan pernah hancur, dan itu adalah tulang sulbi gitu menurut hadis Bukhari Muslim. Juga disebutkan di surah Yasin ayat 7879 yang mengatakan bahwa Allah berfirman dengan ini, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah dia dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya kali yang pertama. Jadi saya tertarik pada tulang sulbi ini, Dokter. Jadi itu bagian paling ujung dari tulang belakang ini. Beberapa penelitian yang saya baca itu tulang ini sudah oleh para ilmuwan sudah dicoba untuk dihancurkan dengan berbagai, bahkan dengan radiasi, dengan larutan asam, dengan macam-macam, tetapi tetap tidak hancur. Dan ditemukan di makam yang paling kuno bahwa memang tulang itu ada. Yang ingin mungkin dari perspektif dokter selaku ini yang mengetahui ini, sebenarnya apakah susunan dari tulang sulbi ini
selain tentunya membuktikan bahwa Allah itu benar, itu apakah ada kelainan? Maksudnya ada yang lain susunannya, mengapa dia tidak bisa hancur itu, dokter? Itu saja sih sebenarnya yang saya tertarik. Saya selalu mengkaitkannya dengan apa sih sebenarnya kalau ada ilmu yang kita pelajari itu Allah mengatakan apa di dalam Al-Quran atau hadis apa begitu. Matur nuwun dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Agus. Ya, terima kasih Ibu Umi atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali dan mungkin kalau dikaji dari sisi agama, saya terus terang tidak berani dan tidak bisa menjawab ya karena pengetahuan saya masih sangat-sangat terbatas seperti tadi saya sampaikan. Tetapi kalau saya sebagai dokter, saya itu mempelajari ilmu kesehatan dalam arti struktur organ tubuh kita itu ya sesuai dengan keilmuan saya. Dan kalau dari sisi medis sebenarnya tidak ada perbedaan. Ya, tadi kalau dikaji dari struktur tulang itu ya paling besar atau paling banyak komponennya adalah dari kandungan oksalat, kalsium dan seterusnya. Jadi itu struktur yang ada di alam ini. Nah, yang dimaksud tidak bisa hancur itu bagaimana? Saya juga kadang-kadang di dalam kitab suci itu ada dua penafsiran dalam arti begini, secara yang tersurat dan yang tersirat. Nah, itu saya nggak tahu, yang tersiratnya saya nggak tahu. Tapi kalau yang kelihatan itu sebenarnya ya kita semua itu bisa hancur. Kalau hancur, nanti kita akan kembali ke asalnya lagi. Dalam arti ya komponennya itu terurai sesuai dengan bagian-bagiannya. Dan kalau di dalam hukum kekekalan massa, sebenarnya kita itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Maaf, ini mungkin agak berbeda ya. Artinya apa? Hanya berubah bentuk. Tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi berubah bentuk. Sebagai contoh, misalnya kita manusia, kemudian nanti akan terurai sesuai komponennya. Mungkin ya menjadi kalsium, kemudian menjadi oksalat, menjadi kecil-kecil, mineralnya kecil-kecil. Nanti kembali ke alam lagi. Nah, di alam nanti akan diolah kembali lagi jadi apa dan seterusnya. Makanya seperti itu. Nah, saya itu kadang-kadang juga berpikir dan bingung juga dalam arti begini. Apa yang sekarang ada di seluruh permukaan dunia, di permukaan bumi ini kan sebenarnya hasil dari apa yang ada di dalam bumi, baik itu bangunan dan seterusnya. Jadi artinya apa yang ada di dalam itu dikeluarin terus, sehingga dalam bentuk bangunan, dalam bentuk apa saja seperti ini, itu dari dalam perut bumi sebenarnya. Tapi nggak pernah kosong, perut bumi itu ada terus. Bahkan emas itu mungkin dari zaman apa ya istilahnya nabi-nabi siapapun itu sudah ada emas itu disebut di kitab suci bahwa dan itu menjadi hal yang utama yang menjadi harta yang paling diminati orang dari sejak zaman nabi-nabi dulu sampai sekarang. Tapi kok ya nggak habis-habis dan ada terus. Saya juga nggak tahu kok bisa seperti itu. Termasuk yang lain-lain. Nah, makanya kenapa ada hukum kekekalan massa seperti itu. Jadi kalau sekali lagi kembali ke pertanyaan tadi, kalau terurai menurut ilmu pengetahuan yang saya baca bisa terurai sampai sekecil-kecilnya, tapi juga tidak akan musnah, tidak akan hilang, hanya berubah bentuk saja. Ini mungkin itu yang bisa saya jawab. Mungkin silakan nanti kalau ada Bapak Ibu yang bisa membantu saya mengkaji dari sisi agama, bagaimana, monggo. Ini saya seperti itu. Terima kasih Ibu Umi. Sama-sama dokter. Pak Dokter. Dokter, ini sebelum ke pertanyaan berikutnya saya mengambil dari chat dulu ya dokter ya. Ya, monggo. Ada beberapa pertanyaan nih dokter. Pertama, saya rekap aja sekalian. Apakah pijat pegal-pegal bisa mempengaruhi saraf? Itu satu. Yang kedua, bagaimana membedakan sakit pinggang dengan gejala, apakah itu gangguan ginjal atau HNP? Bagaimana membedakannya? Kemudian melatih otot seperti push up, apakah bagus untuk manula? 3, yang terakhir,
tangan saya berkeringat, hiperhidrosis. Tetapi kalau waktu tidak mengalami ini, nah menurut dokter, apakah ini gangguan saraf tulang belakang saya? Kedua, menurut dokter tentang chiropraktik, bagaimana? Itu aja, dokter. Ya. Ya, terima kasih. Pertama itu yang saya jawab mungkin nanti ada hubungannya antara pijat dengan chiropraktik ya. Jadi begini, kalau kita pijat pada tulang belakang, kalau kita tidak tahu ya itu bisa membahayakan. Sebagai contoh misalnya kita cukur di tukang cukur tradisional itu kan sering lehernya dipijat sampai bunyi krek-krek itu. Nah, itu bahaya itu. Kalau ternyata di dalam tulang atau tulangnya itu sudah mengalami suatu kelainan. Ya, itu bahaya. Kenapa? Karena justru seperti kalau kita misalkan seperti rumah yang mau roboh, ya harusnya kalau mau roboh ke kiri, maka disangga supaya dia tidak roboh ke kiri, tapi dihantarkan ke kanan misalnya gitu. Nah, tapi kalau kita tidak tahu bahwa rumah itu miring mau roboh, kita mendorongnya dari sisi kanan, padahal dia miringnya ke kiri, nah malah cepat roboh rumah itu. Jadi harusnya dari sisi yang berseberangan kalau mau menyangga. Nah, sama seperti ini. Kalau kita pijit tradisional, itu kalau kita tidak hati-hati, kita tidak tahu, itu bisa membahayakan. Nah, ini hubungannya dengan tadi, apakah kita ada kelainan saraf di tulang belakang atau tidak, bedanya dengan sakit pinggang misalnya karena ginjal, begini, kalau ada kelainan di saraf tulang belakang, baik di leher, di punggung maupun di pinggang, seperti tadi saya bilang, saraf itu kan ada alirannya. Nah, kalau sarafnya itu keganggu, berarti aliran sarafnya ikut terganggu. Maka untuk sederhananya, nyeri pada tulang belakang atau rasa keluhan pada tulang belakang itu akan dijalarkan sesuai dengan distribusi sarafnya. Sebagai contoh misalnya, kita sakitnya di leher, kemudian menjalar sampai ke arah siku, ke arah bahu, ke arah jari-jari. Nah, itu kita boleh curiga, ini jangan-jangan ada saraf yang kejepit. Nah, itu. Jadi ada nyeri yang dijalarkan atau nyeri yang dihantarkan. Demikian juga kalau di pinggang, nyerinya menjalar sampai ke kaki. Itu yang harus kita waspadai. Pertama, kalau nyerinya menjalar. Kemudian yang kedua, nyeri menjalar itu bisa kita provokasi, bisa kita ciptakan. Sebagai contoh misalnya tangan. Tangannya nyeri yang menjalar. Kita coba gerakkan tangannya, kita angkat misalnya. Oh iya benar. Begitu tangan diangkat gini, ada hantaran nyeri seperti merambat sampai ke tangan, ke jari-jari. Nah, kita curiga seperti itu. Demikian juga kaki. Pinggangnya sakit. Kita tidur telentang, kita coba angkat kakinya. Dalam posisi tidur telentang, kakinya diangkat satu. Kalau kakinya itu menjalar sakit, menghantar ke arah jari-jari kaki atau ke kaki, kita patut curiga, oh iya ini kemungkinan saraf kejepit karena tadi ada hantarannya. Nah, ini untuk membedakan dengan nyeri yang bukan karena saraf kejepit. Itu kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, kemudian kalau tindakan pijat, ya tindakan pijat itu masih dibolehkan, tapi jangan langsung pada tulang belakangnya. Sebagai contoh misalnya tadi nyeri ke arah tangan, nyeri ke arah kaki, ya yang dipijit tangannya atau kakinya saja, jangan di tulang leher atau jangan di tulang pinggangnya, karena nanti kalau belum tahu kelainan sebenarnya bisa membahayakan. Jadi tadi termasuk tadi chiropraktik dan seterusnya. Makanya pada praktek-praktek chiropraktik itu sebelum dilakukan tindakan pasti difoto dulu. Minimal di foto X-ray untuk melihat apakah ada kelainan struktur tulang atau tidak. Kalau ada, misalnya tulangnya ada yang patah atau tulangnya ada yang keropos, dia pasti juga nggak akan mau atau tidak akan berani. Jadi itu langkah-langkah kehati-hatian kita. Jadi tadi, jadi tulangnya kalau ada kelainan itu ada penjalaran kalau pada saraf kejepit. Tapi kalau pada sakit pinggang karena ginjal misalnya tidak ada penjalaran sampai ke kaki dan rasa sakitnya lebih ke arah
agak ke tengah, agak ke apa ya? Bukan ke tengah, tapi ke benar-benar pinggang. Dan nanti gini, kan fungsinya terhadap fungsinya ya. Kalau saraf ini fungsinya ke gerakan, ke perasaan. Nah, kalau ginjal itu fungsinya ke arah kencing untuk saluran perkemian. Jadi nanti gangguannya misalnya kencing terganggu, tidak lancar, pada saat mau kencing misalnya harus ngejen dulu, pada saat akhir kencing misalnya ada netes darah atau warna kencingnya berubah dan seterusnya. Jadi kita harus bisa mengait-ngaitkan. Tapi itu sebenarnya nanti tugasnya dokter. Tugasnya dokter pada saat memeriksa, menganamnesa, mengait-ngaitkan. Sehingga nanti sampai dibantu dengan alat bantu. Dalam hal ini misalnya di foto, di MRI, dan seterusnya itu sesuai dengan keluhan kita. Jadi gitu. Prinsipnya tadi bahwa kalau ada keluhan di tulang belakang, itu jangan langsung dipijit di tulang belakangnya. Lebih baik di mana rasa sakit itu dihantarkan. Misalnya sampai ke tangan, tangannya dipijat boleh. Sampai ke kaki, kakinya dipijat boleh. Tapi pada tulang belakangnya sendiri jangan dilakukan manipulasi. Kecuali kalau sudah ada tadi di foto, di X-ray atau di MRI memang benar tidak ada kelainan tulang belakang, oke, monggo, nggak apa-apa. Ini mungkin jawaban saya seperti itu, Bapak. Ya, baik. Terima kasih, dokter. Ini ada satu lagi yang ngacung tangan, Pak Ahmadi. Silakan, Pak Ahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Terima kasih atas pencerahannya. Izin tanya, Dok, untuk bagaimana untuk menguatkan tulang-tulang belakang dan tulang-tulang kaki, apakah ada obat atau herbal, contohnya madu dan lain-lain. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini sekalian tadi menjawab pengalaman pribadinya Pak Rodian ya. Jadi begini, prinsipnya kita sebagai orang yang sehat, orang yang normal itu dengan mengonsumsi 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup. Ya. 4 sehat 5 sempurna itu cukup, artinya dari mulai karbohidrat, lemak, protein, mineral, ya, kemudian susu itu semua sudah ada di situ. Dari sayur-sayuran itu kan banyak mengandung mineral. Kemudian dari protein dan lemak itu bisa dari yang hewani, bisa yang nabati itu. Kemudian mineral juga dari susu. Kemudian buah-buahan itu juga banyak. Jadi artinya dalam kondisi kita sehat, kondisi kita baik, maka dengan kita mengonsumsi secara variasi yang baik ya 4 sehat 5 sempurna itu sudah cukup. Tetapi kalau mau ditambah, boleh, monggo, mau madu, mau nambah suplemen misalnya, tapi yang aman-aman saja, yang sudah jelas-jelas ya. Jangan sampai kita tidak tahu ini suplemen apa dan sebagainya, mungkin karena tergiur. Nah, bisa berdasarkan testimoni. Testimoni itu misalnya pengalaman orang, teman misalnya, kok kelihatan dia, memang kita lihat teman kita kok sehari-hari lebih seger, lebih kelihatan fit dan sebagainya. Dia nambah, oh saya suplemennya ini, boleh saja misalnya, itu testimoni seperti itu. Tetapi yang lebih penting tadi seperti yang disampaikan Pak Ahmadi, bahwa tubuh kita itu harus dilatih, harus dipakai gerak. Kita nggak mungkin pengen body yang seperti Adirai tapi hanya berdasarkan makan atau minum suplemen, nggak mungkin. Kita pengen sehat, kelihatan body kayak Adirai kok hanya, nggak mungkin. Dan itu tidak bisa instan. Tidak bisa instan, itu berdasarkan latihan yang terus-menerus, bertingkat, bertahap, dan berlanjut. Nah, makanya saya tertarik tadi Pak Rodian menyampaikan beliau ada keluhan di sakit pinggang, kemudian rajin berenang, ternyata bisa baik. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Berenang itu satu-satunya olahraga yang ditinjau dari sisi kesehatan tulang belakang itu paling bagus. Tidak ada olahraga selain renang yang lebih bagus. Nah, maksud saya begini, kalau dilihat orang olahraga dengan tidak olahraga, maka ya tentu saja lebih baik orang yang rajin olahraga. Tapi dari orang yang rajin olahraga, kalau dilihat dari sisi kesehatan tulang belakang, itu paling bagus olahraganya yang dipilih adalah berenang. Kenapa kok berenang?
pertama, orang berenang itu posisinya tidur, bisa telentang, bisa tengkurap. Jadi artinya dia tidak melawan gravitasi. Tubuh kita itu tidak melawan gravitasi. Karena apa? Dalam tidur telentang atau tengkurap, tinggal gayanya saja. Ya, kalau telentang kan berarti gaya punggung ya itu ya. Nah, jadi artinya secara kesehatan tulang belakang kita rest, diistirahatkan itu, tidak dibebani oleh gravitasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan renang lagi. Semua otot-otot itu bergerak secara dinamis, secara adil merata. Baik otot tangan maupun otot kaki. Baik otot yang kanan maupun otot yang kiri. Ini berbeda dengan olahraga yang lain. Kenapa? Karena kita ada istilahnya right-handed atau left-handed. Kalau kita right-handed, ya berarti kita banyak menggunakan otot-otot bagian kanan. Kalau kita left-handed, kita banyak menggunakan otot-otot bagian kiri. Tapi kalau berenang, walaupun dia kidal, pasti tangan kanannya juga bergerak. Nggak mungkin hanya tangan kiri, kaki kiri yang bergerak. Nah, makanya olahraga renang itu paling baik. Dan apa? Tangannya bergerak, kakinya bergerak. Itu semua otot bergerak akhirnya. Itu makanya tadi kenapa dari pengalaman testimoni Pak Rodian menyampaikan dengan keluhan tulang belakang sering nyeri, sering apa, dengan dia berenang secara teratur dalam 4 tahun. Tadi saya bilang nggak bisa instan, harus pelan-pelan seperti itu. Dan itu bagus Pak Rodian itu. Dan itu memang secara tadi tulang belakang itu sangat terjaga dengan baik. Mungkin begitu ini jawaban saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Dokter. Pak Dokter, ini waktu tinggal 3 menit. Masih ada 2 pertanyaan. Kira-kira mau dilanjut atau? Ya boleh, boleh. Anu aja, dilangsungkan aja 2 menit. Oke, siap. Ini ada Mbak Lis. Mbak Lis, mau nggak Mbak Lis? Silakan, Mbak Lis, Mas Priyo ini. Ya. Nama Mas Priyo. Langsung aja 2 pertanyaan nanti baru. Iya. Assalamualaikum Pak Dokter, ini dengan Lis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang akupuntur ya Pak ya. Kebetulan suami itu dulu pernah sakit HNP, sudah coba menjalani berbagai pengobatan. Ya sekarang sih alhamdulillah sudah sembuh. Tapi ternyata dia lebih banyak berhasil dengan akupuntur Pak Dokter. Saya hanya tahu bagaimana akupuntur bisa menyembuhkan HNP. Itu saja Pak. Matur nuwun. Langsung satu lagi Mas Priyo ini. Kalian nanti dia jawab. Assalamualaikum Mas Dr. Agus. Waalaikumsalam. Ya, saya sebenarnya ingin ketemu waktu di tempatnya Mbak Ratih kemarin, tapi sayang pas ada acara lain. Ini saya tuh pengen singkatnya gini, saya itu dulu waktu muda pernah sakit pinggang karena gara-gara main badminton, itu nyemet nggak kena, itu paginya nggak bisa jalan. Maksudnya mainnya malam ya, paginya nggak bisa jalan. Nah, terus kemudian pada usia kurkuran, saya pernah opnam karena gara-gara pinggang saya kayak dipegang gitu, kayak kenceng banget, nggak bisa gerak saya. Nah, terakhir sekarang ini setelah saya amatin, waktu di rumah sakit itu dicek nggak ada apa-apanya. Tapi sampai sekarang itu pinggang itu terasa pegal-pegal terus. Nah, kalau saya amatin, kaki saya kalau sholat itu kok yang kanan, itu memang pinggang kanan ya yang sakit ya. Itu kok tidak lurus seperti yang kiri, agak menceng ke kanan gitu. Nah, saya ingin tanyakan apakah itu juga karena HNP ataukah itu bisa caranya bagaimana supaya sakit pinggangnya itu nggak mengganggu gitu, karena memang kenyataannya sangat mengganggu. Nah, biasanya kalau sakit banget kemudian baru cuman istirahat tidur terus aja itu agak sembuh lagi gitu. Jadi apakah ada cara-cara lain selain yang Anda sebutkan tadi supaya sakit pinggangnya itu nggak begitu mengganggu begitu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah ya. Jadi ini saya rangkum saja pertanyaannya Ibu Retno dengan Mas Priyo. Jadi begini, sebelum kita menyampaikan bahwa ini ada saraf kejepit atau bukan, itu kalau saya sebagai dokter ya harus dibuktikan.
Pembuktian itu mulainya dari anamnese. Anamnese itu artinya kita mendengarkan keluhan-keluhan pasien, kemudian kita periksa, artinya kita melakukan pemeriksaan secara langsung, secara fisik pada pasien tersebut, dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan penunjang, dalam hal ini di foto. Nah, rangkaian ini harus ada benang merah. Jadi artinya kalau tadi Bu Lis, kemudian Mas Salim menyampaikan sakit pinggang, sakitnya menjalar, nanti akan saya periksa, oh ya benar, saya angkat kakinya, atau saya ini kan benar ada sakit yang menjalar, nanti saya periksa refleksnya bagaimana. Nah, sampai akhirnya nanti saya buktikan dengan di foto, oh ya, di foto memang kelihatan ada yang bantalan tulangnya nonjol nekan ke saraf. Itu kira-kira rangkaiannya seperti itu. Tetapi kalau saya tadi mendengarkan, itu sebenarnya kalau kita sakit itu yang paling bikin sakit itu karena ototnya. Jadi tadi saya bilang ya, di tulang belakang itu ada struktur tulang, kemudian ada struktur saraf, ada struktur otot. Nah, kalau kita salah gerakan, misalnya tadi loncat, nyemes, jatuhnya tidak pas, atau mungkin gerakan muntir, kalau kita main bola karena dribble bola meliuk-liuk, nah itu gerakannya berlebihan, itu yang paling sering itu ototnya ketarik, dan otot ketarik itu bikin sakit sekali. Memang kalau otot ketarik dengan diistirahatkan harusnya baik, atau kalaupun toh terjadi degenerasi, tadi saya bilang mungkin waktu Mas Priyo main badminton usia berapa saya nggak tahu ya, loncat dan sebagainya, mungkin bisa saja. Tetapi belum kita buktikan dengan MRI, termasuk juga Ibu Lis tadi sakit pinggang atau apa menjalar ke kaki di akupuntur. Mungkin kalau kita foto semuanya nanti baik pada Ibu Lis, Pak Priyo itu degenerasi yang biasa sesuai usia saja. Makanya kenapa kalau orang ada yang di fisioterapi, ada orang yang di akupuntur bisa sembuh tanpa dioperasi, karena masih ringan-ringan saja. Tapi kalau sudah HNP-nya keluar seperti tadi gambar yang saya perlihatkan tadi, itu sudah ekstrim, itu berat, itu mau tidak mau harus dioperasi. Tidak ada teknik untuk kayak istilahnya tenaga dalam diambil lagi masuk tanpa tindakan apa-apa, itu nggak ada. Secara medis belum ada seperti itu. Ya dengan tindakan invasif. Ada yang nonjol, tonjolannya harus dikeluarkan. Mengeluarkannya dengan apa? Dengan operasi. Operasi bisa dengan cara kecil, mikro, endoskopi, dan sebagainya. Tapi kalau tanpa apa-apa dengan tenaga dalam, ditarik lagi, tahu-tahu masuk lagi tonjolannya, belum ada sampai saat ini. Nah, termasuk tadi kalau akupuntur, mungkin dibuktikan dulu aja HNP-nya ada enggak, mungkin hanya ringan saja sehingga hanya dengan di akupuntur bisa baik. Nah, akupuntur itu apa sih? Akupuntur itu merangsang sarafnya tapi dari perifer, dari pinggir. Ya, jadi tadi misalnya ada gangguan aliran saraf dari pinggang sampai ke kaki. Tapi sebenarnya hanya ringan. Di foto enggak ada HNP, tidak ada saraf yang kejepit. Nah, mungkin dibantu dengan di akupuntur, dirangsang dengan jarum, tusuk sehingga sarafnya terangsang pelan-pelan dengan rangsangan yang ringan, yang kecil, itu akan bisa terjadi perbaikan. Demikian juga fisioterapi. Dengan di fisioterapi ada yang dengan dipanasi, radiasi, ada yang dengan di strom, di aliran listrik ringan ya, gitu, terasa kayak strom, itu juga bisa membaik, bisa seperti itu. Tetapi kalau sudah ekstrim, sudah mencotot, bahasa Jawanya gampangannya ya, bantalannya mencotot seperti tadi, mau tidak mau ya dipilih, harus diambil, dioperasi. Jadi demikian kira-kira. Makanya tadi Mbak Lis atau Mbak Retno, Pak Salim, kalau memang kepingin tahu pasti, pernah di MRI belum? Kalau di MRI nanti kelihatan, oh kalau ternyata di MRI bagus, nggak ada saraf kejepit, silakan dilanjut aja kalau mau menuntaskan. Itu kira-kira seperti itu. Demikian Pak Rodian, terima kasih. Jazakallah khairan kasiran Pak Dokter. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ini Pak Dokter mau tugas paling cepat. Sebelum ditutup dengan doa, nanti insya Allah Pak Rifai akan menutup dengan doa. Informasi untuk minggu depan itu akan diisi oleh Dr. Ahmad Jalaluddin
LCMA, dosen pasca sarjana UIN Sunan Maulana Malik Ibrahim Malang. Jadi monggo yang minggu depan, Kamis depan mau bergabung lagi, monggo silahkan. Selanjutnya kita tutup dengan doa, Pak Rifai, monggo Pak Rifai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk pengajian subuh ini terbanyak ya. Pesertanya 112 orang. Alhamdulillah. Luar biasa. Kita tutup dengan doa semoga rahmat dan ridha Allah senantiasa dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang nanti akan ditakdirkan oleh Allah mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslik ummata sayyidina Muhammad. Ya muhaimin ya salam salimna wal muslimin ajma'in. Rabbana ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'ana al-ghala wal bala wal waba wal khasya'a wal munkar wal sufa muktalifata wasada'ida wa mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, baiklah kita tutup dengan membaca kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Makasih Pak Dokter. Terima kasih. Saya mau izin mendahului live ya. Ya, matur nuwun Dr. Agus. Semuanya matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.